ada keputusan. Sri Mulyani tadi pagi bilang, bantuan beras akan diperpanjang sampai 2022 tahun ke depan. 2023-2024. Sepanjang tahun pemilu akan ada bantuan beras 10 kg. Artinya kalian nanti di ganggang itu akan ada petugas datang bawa beras 10 kg dan logo seorang bocah nakal. Pasti itu terjadi. Pasti itu terjadi. Pasti itu terjadi. Video Presiden Jokowi yang membagikan bantuan kepada warga di Kabupaten Serang, Banten viral di media sosial. Viralnya video ini karena Presiden Joko Widodo membagikan bantuan dekat dengan baliho bergambar pasangan Prabowo Gibran. Menjelang pemilu, Presiden Jokowi disibukkan dengan bagi-bagi bansos di wilayah Jawa Tengah. Pengamat politik menilai bagi-bagi bansos oleh Jokowi ini akan erat kaitannya dengan dukungan ke paslon tertentu. Awal pekan ini, Presiden Jokowi disibukkan dengan bagi-bagi bansos di wilayah Jawa Tengah. Tak hanya bantuan beras 10 kg, tetapi juga terakhir bantuan langsung tunai dampak El Nino sebesar Rp200.000 per bulan. Hari ini adalah hari pertama bantuan pangan kita berikan. Ibu-ibu sudah dapat semua yang 10 kilo? Sudah? Yang kemarin Desember sudah? Oh ini enggak, ini ada yang baru karena memang ada pengajuan yang baru karena ini sudah dimulai di September, Oktober, November, Desember sudah mulai 10 kilo. Anda makan beras hari ini, Presiden Jokowi mengimpor beras 1 juta ton semester ini. Kita impor 1 juta ton. Ada 7 provinsi kemarin kekeringan sehingga produksi beras kita menurun. Yang akan Anda makan besok pagi itu beras Cina. Yang bayar siapa? Rakyat, petani Indonesia membeli beras Cina. Artinya petani Indonesia mensubsidi petani Cina. Logikanya begitu. Pembagian sembako oleh Bapak Presiden di depan istana, alhamdulillah masyarakat senang. Luar biasa pemimpin bangsa. Bantuan bansos Pak Jokowi ini berkorelasi dengan pasangan 02. Suka tidak suka, senang tidak senang, diakui atau tidak gitu ya. Presiden sekarang lebih sibuk urusan bagi-bagi sembako, bansos. Presiden aktif kampanye untuk orang lain. Dan orang lain itu kebetulan anaknya pula gitu. Ya baru kali ini. Memang belum pernah ikut terlibat dalam kampanye terbuka. Tetapi seperti kita ketahui kan. Misalnya intensitas beliau terlibat di dalam pembagian sembako aja ataupun bansos itu aja mengindikasikan sesuatu yang tidak terbiasa dilakukan oleh beliau selama ini. Ya. Ini presiden rasa mensos ya? Iya, gitu. Jadi intensitasnya meningkat, ya frekuensinya juga meningkat gitu. Dan seolah-olah presiden sekarang lebih sibuk urusan bagi-bagi sembako, bansos daripada urusan lain. Sehingga yang lebih besar ya? Lebih besar, sehingga mungkin beberapa menterinya merasa kok ini seperti tidak ada lagi koordinasi gitu kan, makanya muncul kita dengar seperti Pak Mahfud. Kalau Pak Mahfud oke lah, mungkin catatan tersendiri keinginan untuk mundur, tapi kan ada menteri-menteri lain yang kita dengar memang juga menginginkan untuk mundur gitu ya, karena situasinya mungkin tidak nyaman lagi untuk bekerja. Kita mau konsultasi, presidennya bagi-bagi sembako gitu ya, mau rapat ini banyak presidennya sebar-sebar bansos. Apakah Pak Jokowi belum kampanye? Itu pertanyaannya. Pak Jokowi setiap hari kampanye buat Prabowo Gibran. Bagi ya kan? bansos. Artinya bagi bansos juga sama-sama. Bansos juga dibagiin oleh nasional. menteri-menteri dari situ. Dan juga mengatakan bahwa itu bansos Jokowi. Ya kan? Sementara utang negara nggak mau dibilang utang Jokowi. Ya kan? Pajak nggak mau dibilang pajak Jokowi. Tapi bansos dia Jokowi. Nah ini yang sudah terjadi. Ini masyarakat sudah muak. Masyarakat yang benar-benar memilih dengan hati nurani. Yang tidak memerlukan bantuan dan sokongan dari pemerintah untuk menyambung hidupnya. Saya rasa banyak yang sudah muak, dan orang-orang yang menerima bansos pun juga banyak yang udah muak. Jadi ini bukan lagi hal yang menjadi rahasia publik. Bukan momentumnya aja. Siapa yang datang bawa-bawa itu?
Ya kan? Kenapa presiden mesti jalan-jalan bawa bansos? Ya kan? Kenapa Menteri Menko Erlangga mesti jalan-jalan dan mengatakan itu bansos Jokowi? Dan saya mendengar ya ada perkataan-perkataan seperti kalau ini mau dilanjut harus pilih siapa dan lain-lain. Ini juga Menteri Zulkifli Hasan juga melakukan hal yang sama. Itu yang menjadi masalah. Pembagian bansos tidak pernah menjadi masalah. Itu hak fakir miskin dipelihara oleh negara dan salah satunya melalui pembagian bansos itu. Nah, bahkan sekarang masih banyak yang berhak tapi tidak mendapatkan. Nah, ini yang akan kita perluas nanti. Presiden Joko Widodo atau Jokowi gencar membagi-bagikan bantuan sosial atau bansos. Hanya saja, akhir-akhir ini pembagian bansos oleh Jokowi makin sering tak didampingi Menteri Sosial atau Mensos Tri Risma Harani. Sejak akhir 2023, Jokowi memang makin gencar membagi bantuan langsung tunai atau BLT, baik berupa bahan pangan maupun uang tunai. Jokowi bahkan memperpanjang BLT 200.000 per bulan untuk Februari, Maret, April. BLT tersebut akan diberikan mulai Februari 2024 dan dibayar total Rp600.000. Muncul pertanyaan, dalam pembagian bansos yang dilakukan Jokowi tanpa didampingi Menteri Risma. Diketahui, Risma merupakan anggota Kabinet Indonesia Maju dari PDIP. Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwi Payana pun buka suara menyikapi situasi itu. Menurut Ari, Mensos tidak mendampingi lantaran terkait dengan cadangan pangan, ada Bulog dan Badan Pangan. Jadi lebih pada hal itu, termasuk mengecek keberadaan pangan di setiap daerah. Jadi yang diajak yang terkait dengan itu. Nggak ada status kepartaian, tegas Ari Dwi Payana di Kementerian Sekretariat Negara. Ari pun menjelaskan, bansos merupakan kebijakan alternatif pemerintah menghadapi situasi tertentu terutama saat ini, berhadapan dengan fenomena El Nino dan menimbulkan dampak di mana musim tanam dan musim panen akan bergeser. Dampaknya, kesulitan mendapatkan bahan-bahan pokok terutama beras, situasi iklimnya tidak memungkinkan. Selain itu, situasi global berhadapan dengan semakin naiknya harga pangan. Situasi itu akan menimbulkan beban di masyarakat. Salah satu cara untuk merespon persoalan itu dengan membagikan bansos. Kelompok sosial yang ada di lapisan bawah harus dibantu dalam menghadapi situasi yang sulit. Kebijakan afirmatif pemerintah yang sumber dananya dari APBN dari rakyat juga, tutur Ari. Namun ada pendapat lain mengenai hal ini. Guru Besar Ilmu Politik Ikrar Nusa Bakti menilai pembagian bansos secara langsung oleh Presiden Jokowi dan juga sejumlah Menteri Kabinet Indonesia Maju di masa kampanye ini syarat dengan konflik kepentingan. Hal ini mengingat putra sulung Presiden Jokowi, Gibran Raka Buming Raka juga ikut berkontestasi di Pilpres 2024 sebagai cawapres dari Menteri Pertahanan Prabowo Subianto. Seperti diketahui, Presiden Jokowi juga kerap melibatkan sejumlah menteri selain Menteri Sosial, Tri Risma Harani dalam penyaluran bansos. Menteri-menteri yang gencar membagikan bansos diketahui merupakan pendukung paslon nomor urut 2 Prabowo Gibran. Saya beri contoh, misalnya bantuan bansos yang dilakukan di depan istana. Apakah itu sesuai dengan etika yang ada dan bansos itu mengena kepada sasaran atau tidak? Papar Ikrar. Senada dengan Ikrar, pengamat politik Ujang Komarudin juga menilai bagi-bagi bansos oleh Presiden Jokowi akan berdampak pada elektabilitas paslon nomor urut 2. Ujang menyebut dengan meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap Presiden Jokowi, hal ini dapat berpengaruh juga kepada meningkatnya elektabilitas paslon Prabowo Gibran. Di saat itu, maka ketika Pak Jokowi mendukung Prabowo Gibran, efeknya akan menular kepada Prabowo Gibran, jelas Ujang. Bantuan dari pemerintah seyogyanya tidak boleh diklaim sebagai bantuan dari Presiden Jokowi, karena akan berpotensi terjadi penyalahgunaan kekuasaan. Idealnya, pembagian bansos dikoordinasikan oleh satu kementerian saja, seperti Kementerian Sosial.